saat tanah Jawa masih dinaungi kabut halus dan gaib, datanglah seorang dari negeri jauh, membawa cahaya Islam dan membungkam makhluk-makhluk halus yang telah lama bersemayam di bumi Majapahit. Apakah kamu pernah mendengar tentang Gunung Tidar sebagai paku tanah Jawa? Sebelum Wali Songo datang berdakwah, ada sosok misterius yang menaklukkan tanah ini dari penguasa gaib, Syekh Subakir. Siapakah beliau sebenarnya? Syekh Subakir yang dalam manuskrip kuno disebut juga Maulana Subakir atau Abdurrahman Al-Bakir, disebut berasal dari negeri Persia, Iran sekarang, dan merupakan seorang wali dan ahli hikmah yang diutus ke Nusantara oleh para ulama besar Timur Tengah. Menurut Serat Centini Jilid 2, beliau datang pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya Majapahit, jauh sebelum dakwah para wali Songo. Iku kang teka sang Subakir saka tanah Rum Persia, nampani dawuh saka Mekah, meratoni tanah Jawi kang kasekti nemurup. Artinya, datanglah Syekh Subakir dari tanah Rum, memenuhi perintah dari Mekah untuk menguasai tanah Jawa yang dipenuhi kekuatan gaib yang membara. Pada masa itu, tanah Jawa dikenal sebagai bumi angker. Banyak raja dan orang sakti tak mampu menaklukkan penguasa alam halus, jin, makhluk gaib, dan lelembut menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Para ulama di Mekah dalam beberapa riwayat kuno Hasanah pesantren mengetahui bahwa tanah Jawa akan menjadi tempat dakwah besar di akhir zaman. Maka dikirimlah Syekh Subakir untuk menjernihkan energi spiritual tanah ini agar kelak bisa menerima syariat Islam. K.H. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menuliskan, dalam tradisi lisan pesantren, Syekh Subakir dikenal sebagai wali pembuka jalur Islam di Nusantara, terutama Jawa. Ia menaklukkan energi negatif dengan hikmah dan zikir tertentu. Hailm 56. Setibanya di tanah Jawa, Syekh Subakir menemui Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang bijak dan terbuka terhadap para pendatang dari luar. Dialog antara keduanya dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi, menggambarkan suasana penuh hormat antara pemegang kekuasaan dunia dan spiritual. Prabu, wahai tamu dari negeri jauh, apa maksudmu datang ke tanah kami? Subakir, hamba datang bukan untuk menaklukkan kerajaan Paduka, namun menaklukkan penjaga tak kasat mata yang menghalangi turunnya nur ilahi di tanah ini. Raja Majapahit memberi restu, namun mengingatkan bahwa Gunung Tidar, Gunung Merapi, dan Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya kekuatan gaib tertinggi tanah Jawa. Dalam naskah-naskah tua, Syekh Subakir disebut dengan berbagai nama. Maulana Subakir gelar kehormatan dari pesantren Jawa. Abdurrahman Al-Bakir nama asli dalam beberapa manuskrip Persia. Syekh Subakir sebutan umum masyarakat Jawa. Dukung terus channel Kisah Hikmah Islami 11 dengan like, komen, dan subscribe agar semangat dakwah sejarah Islam Nusantara terus menyala. Barang siapa mengenal asal-usul tanahnya, ia akan mencintai agamanya lebih dalam. Kutipan pesantren Turki dikutip dalam pengantar Serat Cabolat. Gunung Tidar bukan sekadar gunung, di sanalah simpul kekuatan gaib tanah Jawa bersemayam. Dan disitulah Syekh Subakir menancapkan cahaya ketauhidan. Pernah dengar ungkapan Tidar iku pakuning tanah Jawa? Bukan hanya peribahasa, tapi keyakinan tua bahwa Gunung Tidar adalah pusat kekuatan gaib. Disinilah Syekh Subakir menghadapi pertempuran spiritual terbesar dalam hidupnya. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Gunung Tidar dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai tempat bersemayam para makhluk halus, raja jin, dan penguasa lelembut. Masyarakat meyakini siapa yang bisa menaklukkan Gunung Tidar
Dia bisa menguasai kekuatan spiritual tanah Jawa. Dalam Serat Centini, Gunung Tidar disebut sebagai Pakuning Tanah Jawi. Tidar iku dumunung tengahing lemah Jawi. Dadi patraping kasektan, yan or bisa netral, tan bisa lumebu cahyaning Allah. Artinya, Tidar berada di tengah-tengah tanah Jawa, menjadi pusat kekuatan. Jika tidak bisa dinetralisir, maka cahaya ilahi tak akan bisa masuk. Syekh Subakir melakukan perjalanan menuju Gunung Tidar dengan berjalan kaki dan menyepi. Ia melakukan tirakat muti, hanya makan nasi tanpa lauk, dan berzikir siang malam selama 40 hari. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan, Subakir lampah menyang Tidar, laku 40 dina, angger dizikir lan ngilangi kasak tening jin penguasa. Dalam tirakatnya, ia membaca doa-doa mujarobat, hizib, dan ayat-ayat pilihan dari Al-Quran yang dipercaya mampu menaklukkan makhluk halus. Ayat Kursi Al-Baqarah 255, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Enas. Dizikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada malam ke-40, angin menderu, kabut menebal, dan suara aneh terdengar dari hutan sekitar. Makhluk-makhluk halus mulai menunjukkan wujudnya. Konon, Raja Jin Jawa bernama Syekh Jumadil Kubro Jin bukan manusia, menampakkan diri dan menantang Syekh Subakir. Wahai orang asing, engkau mengusik keseimbangan kami. Subakir menjawab, keseimbangan hanya milik Allah. Aku datang membawa cahayanya, bukan untuk tunduk pada kegelapan. Pertarungan gaib pun terjadi, bukan dengan senjata, melainkan adu kekuatan di zikir, ilmu hikmah, dan pancaran ruhani. Jin-jin yang tak kuat menahan cahaya di zikir, berteriak dan menghilang. Setelah menang, Syekh Subakir mengambil sebuah besi pusaka mirip paku besar yang telah dirapal doa-doa khusus, lalu ditancapkan di puncak Gunung Tidar. Menurut Serat Cabolat, paku kang ditandur dening Subakir iku lambang netralisir kasekten Allah, supaya tanah Jawi dadi gamblang tumrap cahya ilahi. Sejak saat itu, kekuatan gaib di Gunung Tidar mulai melemah. Tempat itu menjadi penyeimbang spiritual tanah Jawa. Perjuangan Syekh Subakir di Gunung Tidar bukan hanya kemenangan pribadi, tapi pembuka jalan bagi masuknya Islam ke tanah Jawa secara damai dan spiritual. Like, komen, dan subscribe ke channel Kisah Hikmah Islami 11 agar semangat dakwah dan sejarah Islam Nusantara terus lestari. Sing sapa ngerti asal tanah Jawa, bakal ngerti ngendi sejatin cahya saka Gusti Allah. Jika Gunung Tidar adalah paku tanah Jawa, maka Alas Purwo dan pantai selatan adalah gerbangnya. Disitulah Syekh Subakir menghadapi kekuatan paling kuno dari jagat gaib. Setelah menaklukkan Gunung Tidar, perjalanan Syekh Subakir belum selesai. Ia harus menghadapi dua titik paling ditakuti oleh para leluhur, Alas Purwo, hutan purba penuh misteri, dan pantai selatan, tempat bersemayam sang ratu gaib. Alas Purwo, hutan tertua dan paling angker di Jawa, terletak di ujung timur Pulau Jawa Banyuwangi sekarang. Alas Purwo dikenal sebagai hutan tertua dan dipercaya sebagai tempat bermukimnya para makhluk halus dan leluhur-leluhur Jawa yang masih menjaga kekuatan lamanya. Dalam Babat Tanah Jawi dan legenda rakyat Jawa Timur disebutkan, sapa wani melebu Alas Purwo, yan or resik atin, bakal ilang or bali. Artinya siapapun yang masuk ke Alas Purwo dengan hati kotor, niscaya akan hilang dan tak kembali. Syekh Subakir memulai laku spiritualnya di sana dengan penuh kewaspadaan. Ia membaca hizib dan wirid selama 7 malam di tengah hutan.
Perjalanan Syekh Subakir berlanjut ke arah selatan, menuju pantai selatan yang kini dikenal dengan nama Pantai Parangtritis. Disinilah dipercaya tinggalnya sosok gaib paling terkenal di Jawa, Ratu Kidul, penguasa lautan dan makhluk halus. Dalam serat Centini, dikisahkan Subakir tumuju Segara Kidul, ing ngendi ana ratu gaib kang menguasai makhluk banyu lan angin. Syekh Subakir datang bukan untuk memerangi, tapi untuk menegosiasi dan menundukkan kekuatan laut yang membangkang terhadap cahaya ketauhidan. Malam itu, lautan bergemuruh, angin menerjang air laut seperti terangkat ke langit. Dari pusaran ombak muncul sosok wanita berpakaian hijau dengan aura menyala. Konon, inilah penguasa gaib pantai selatan, Ratu Kidul. Wahai waliullah dari Persia, mengapa engkau mengganggu wilayahku? Syekh Subakir, aku hanya menunaikan titah ilahi. Kekuatanmu bukan untuk ditundukkan, tapi diselaraskan dengan cahaya langit. Dialog batin itu berlangsung hingga fajar. Ratu Kidul akhirnya menerima kehadiran Syekh Subakir, namun meminta satu hal, agar lautan selatan tetap dijaga keseimbangannya. Sebagai tanda perdamaian, Syekh Subakir meletakkan Raja Azimat berisi ayat Al-Quran yang dikubur di bawah batu karang besar. Rajah tersebut diyakini sebagai kunci penyeimbang antara kekuatan gaib laut selatan dan manusia. Hingga kini, banyak ulama dan masyarakat percaya bahwa laut selatan tenang karena jejak spiritual Syekh Subakir. Dalam manuskrip pesantren klasik disebut Azimat Subakir ana ing Segara Kidul kanggo nyambung jalur nur ilahi antar jagat dahir lan batin. Perjalanan Syekh Subakir di alas, purwo dan pantai selatan menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu dengan pedang, tapi dengan kelembutan ruhani dan kekuatan zikir. Like, komen dan subscribe ke channel Kisah Hikmah Islami 11 agar semangat dakwah dan sejarah Islam Nusantara terus hidup. Tanah Jawa tak hanya butuh penakluk, tapi juga pembimbing ruhani yang membawa cahaya dari langit. Setelah tanah Jawa dinetralisir dari pengaruh gaib, Syekh Subakir tak hanya pergi, ia membangun fondasi dakwah Islam yang kelak diteruskan para wali agung. Setelah menyelaraskan kekuatan gaib di Gunung Tidar, Alas Purwo, dan Lat Selatan, Syekh Subakir memilih sebuah tempat sunyi di lereng gunung untuk membangun langgar. Pertama musyola kecil tempat ibadah dan dizikir. Dalam serat Centini dikisahkan, Subakir angadega ke langgar, tumrap laku dizikir lan ngajari masyarakat kang pada peteng pikiran. Artinya, Subakir membangun langgar sebagai tempat dizikir dan mengajari masyarakat yang masih gelap pemahamannya. Tempat ini menjadi pusat awal pembelajaran Islam, bukan dengan paksaan, tapi dengan kearifan lokal dan pendekatan rohani. Langgar tersebut dibangun dari kayu sederhana dan beratap rumbia, namun penuh dengan nuansa ketenangan dan keberkahan. Disitulah Syekh Subakir menetap dan mulai mengajar dari hati ke hati. Syekh Subakir tak hanya mengajar syariat dasar seperti wudhu dan sholat, tapi juga mengenalkan ilmu tauhid, tasawuf, dan hikmah doa-doa mujarobat. Ia berdakwah dalam bahasa yang dimengerti masyarakat kala itu, tidak menyalahkan keyakinan lama, tapi meluruskan akidah dengan cahaya tauhid. Ia sering memulai pengajaran dengan cerita-cerita, perumpamaan, dan perenungan. Dalam catatan pesantren kuno disebut, Subakir ngajarake kawruh sejati, ngenani asal-usul manungsalan Gusti. Artinya, Subakir mengajarkan pengetahuan sejati tentang asal-usul manusia dan Tuhannya. Ia juga menulis beberapa raja dan hizib yang diturunkan secara lisan kepada murid-muridnya sebagai bagian dari pembinaan spiritual yang mendalam. Or nganggo pedang, nanging nganggo welas asih. Artinya, bukan dengan pedang,
tapi dengan kasih sayang. Bahkan beberapa pemuda yang awalnya pemuja klinik dan ilmu hitam pun perlahan bertaubat dan mengikuti di zikir Syekh Subakir. Suasana damai, sabar, dan penuh keberkahan mulai terasa di sekeliling langgar itu. Dalam buku Atlas Wali Songo karya KH Agus Sunyato, Syekh Subakir adalah wali generasi awal yang mempersiapkan jalur rohani dan sosial untuk dakwah. Wali Songo, Haom 61. Ia mempersiapkan jalur rohani, menyucikan tempat dari energi negatif, dan membentuk atmosfer yang mendukung perkembangan Islam dengan damai. Kelak, tempat ini menjadi titik temu para wali besar seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Syekh Subakir juga meninggalkan manuskrip berupa rajah, wirid, dan ilmu hikmah yang masih dijaga hingga kini oleh beberapa pesantren tua di Jawa. Langgar pertama Syekh Subakir bukan bangunan megah, tapi menjadi akar kuat dakwah Islam Nusantara. Dari sinilah benih-benih kebaikan ditanam untuk dituai para wali di masa depan. Like, komen, dan subscribe ke channel Kisah Hikmah Islami 11 agar sejarah Islam Nusantara tetap hidup di hati generasi baru. Dakwah sejati bukan dengan suara keras, tapi dengan getaran hati yang mengajak menuju cahaya.